Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapa, kami akan ibadah. Pimpin setai kami, beri sukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang melayani pekerjaan-Mu. Tuhan pimpin berkati hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Berkati pemimpin pujian ini ya Bapa. Persatukan dengan musik untuk bersukacita memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Bapa, ibadah saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan jalannya firman Tuhan Kau akan pimpin berkati. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat tahun baru 2021. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Puji Tuhan. Tahun baru, berkat yang baru, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada kita. Shalom, dimanapun Anda berada, Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. 2 Tawarikh 29 ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Hizkia memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya dan memprioritaskan Tuhan dalam pemerintahannya. Tahun yang baru ini, mari bersama-sama kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah menyesal dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Mari kita bersama-sama memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Hari yang ketiga di tahun 2021. Tuhan mendengar semua pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari utamakan Yesus dalam hidup kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air
Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tahun yang baru, buat semangat yang baru, buat kasih-Mu yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tidak akan pernah kuragu Tuhan atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama katakan tak pernah kuragu. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Bersama-sama katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku
tahun yang baru, semangat yang baru Tuhan. Haleluya. Dan kami yakin Engkau menuntun kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Mari katakan bersama-sama, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Percaya berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dengan-Mu. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai sekali lagi, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling mulia buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau jadikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita siapkan hati kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, bersama-sama katakan, ku percaya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Janjimu ajaib bagi hidup kami. Haleluya. Shalom, jemaat GBS Haleluya Palur yang masih senang dengan ibadah online, dan juga sahabat-sahabat online dimanapun sahabat berada. Hari ini minggu pertama di tahun 2021, sehingga khotbah hari ini merupakan khotbah sulung. Oleh sebab itu, mari kita konsentrasi, kita akan mengikuti khotbah pertama yang akan menjadi landasan khotbah-khotbah lain di tahun-tahun yang akan datang. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami beribadah bersama-sama dengan jemaat GBS Haleluya Palur yang akan menikmati ibadah sulung. Maka Tuhan, hati kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu, biar Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan firman Tuhan pagi hari ini menjadi sumber kekuatan bagi kami di dalam kami masuk tahun 2021. Hamba-Mu siap untuk mewartakannya, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Tema hari ini adalah jangan takut. Jangan takut itu bisa merupakan himbauan, tetapi juga bisa merupakan kata-kata semangat yang datang dari orang ketiga supaya muncul keberanian dalam menghadapi mungkin peperangan, dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi apapun juga. Dan semangat jangan takut ini harus dimiliki oleh setiap orang. Dalam Alkitab itu ada lebih dari 365 kali kata jangan takut, yang artinya setiap hari itu pasti ada ketakutan-ketakutan yang muncul dari pribadi-pribadi kita. Dan Allah melalui firman-Nya mengatakan jangan takut. Karena Allah selalu ada bersama-sama dengan orang percaya. Mari kita baca Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Latar belakang dari terbitnya ayat ini, pada saat Nabi Yesaya bekerja di kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, saat itu kedua kerajaan ini mengalami ambang kehancuran. Keadaan politik, keadaan ekonomi, bahkan moral bobrok. Keadaan inilah yang menimbulkan keprihatinan. Dan biasanya dalam keadaan seperti ini suara Tuhan pun tidak mereka percayai. Jika kita amati keadaan zaman Nabi Yesaya itu mirip dengan keadaan zaman kita saat ini. Dunia dicekam dengan COVID, ekonomi hancur, politik tidak karuan. Maka himbauan dari Tuhan ini harus benar-benar kita suarakan. Jemaat harus berani menyuarakan suara Tuhan dengan keras, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam situasi, dengan kata jangan takut. Mari kita berpikirkan, fakta dunia tidak pernah menjanjikan kenyamanan, mulai dari ekonomi, sosial, politik, dan bahkan dalam segala bidang. Dunia selalu menyerukan ketakutan-ketakutan agar kehidupan manusia terus dibayangi dengan ketakutan. Sedangkan Tuhan menyatakan jangan takut. Selama kita menjadikan Allah sebagai landasan kehidupan, Allah bertanggung jawab pada keadaan kita. Saya ulang. Selama kita menjadikan Allah sebagai landasan kehidupan, Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Allah akan memegang tangan kanan kita. Allah akan memegang tangan kanan yang membawa kemenangan. Ini harus menjadi catatan. Selama tangan kita dipegang Allah, kemenangan ada di pihak kita. Maka izinkan Allah menuntun perjalanan hidup kita. Karena Allah tahu bagaimana membawa kita pada kemenangan. Nah, memang dituntun itu kebebasannya agak terbatasi.
Namun keterbatasan bukan berarti pemaksaan, melainkan Allah ingin mendidik kita pada pendidikan ketaatan. Dituntun, tidak diizinkan untuk memilih jalan sendiri. Karena jika diizinkan memilih jalannya, kita pun manusia tidak mampu untuk berjalan dalam dunia ini. Karena di depan kita tidak tahu. Sehingga manusia sering ngawur, berjalan dengan kira-kira atau berjalan dengan perasaan. Allah punya segala kepastian, bahkan masa depan pun yang penuh dengan keberhasilan dibentangkan oleh Allah. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, atau untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jaminan Tuhan lebih pasti. Sehingga jika Tuhan mengatakan jangan takut, harus lebih kita percayai. Bahkan tugas kita hanya untuk yang pertama, lebih percaya pada firman Tuhan. Yang kedua, lebih berani pasrah kepada Tuhan. Setiap hari Tuhan sudah menyiapkan berkat. Dan berkatnya ini mengcover, jangan takut. Sehingga bekal ini yang akan membuat kita bangga. Jaminan Tuhan untuk menikmati 2021 mengatakan, aku akan meneguhkan kita sebagai anak-anak Allah. Kepercayaan ini yang harus kita bangun dan kita kembangkan. Jangan ragu untuk menerima peneguhan ini, karena dari peneguhan ini kita akan menikmati berkat Allah yang lebih tinggi, lebih-lebih lagi. Nah, aku akan menolong engkau. Ini janji Tuhan. Tuhan siapkan segala model pertolongan untuk kita. Pertolongan di saat kita mengalami kekurangan. Pertolongan kita di saat mengalami keadaan ekonomi. Pertolongan kita di saat kita mengalami beban berat, yaitu masalah hidup. Atau pertolongan di saat kita sakit. Jaminan kesembuhan diberikan pada kita. Tuhan siapkan kemajuan dan kemenangan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jaminan peneguhan sebagai anak Allah, jaminan memberikan pertolongan, jaminan memberikan keberhasilan selalu ditawarkan kepada kita. Dengan kunci, jadikan Yesus sebagai Allah dan percayai Yesus yang memiliki kekuasaan tak terbatas di dalam hidup kita. Kita harus percaya dan percaya untuk menikmati 2021 dengan keberhasilan dan kesuksesan. Jika kita menjadikan Yesus sebagai Allah kita. Selamat menikmati tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang luar biasa. Perhatianmu terhadap kami dapat kami rasakan. Engkau telah siapkan kemenangan bagi kami di tahun 2021. Engkau tuntun kami
untuk menikmati keberhasilan-keberhasilan di tahun 2021. Maka Tuhan, izinkan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kemurahan. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi, selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Dan dengarkan pengumuman. Yang pertama, jangan lupa protokol kesehatan. Kemana-mana kita harus pakai masker. Dan yang kedua, jaga jarak. Kemana-mana, sampai di mana kita akan istirahat, cuci tangan dengan sabun. Ini merupakan keharusan yang harus kita lakukan. Karena kita masuk new normal. Yang kedua, peserta khotbah online, tolong yang belum pernah subscribe dulu. Lalu setelah di subscribe, tolong di like. Supaya kami dapat melihat sejauh mana, seberapa banyak animo dari teman-teman, sahabat-sahabat yang masih menyukai ibadah online ini. Selanjutnya, tolong didoakan agar khotbah online ini terus jalan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan menaikkan doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah kami, bersukacita meninggikan Engkau. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau tempatkan kami di negara Indonesia. Bapa, kami mencintai negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapa, terutama Bapak Presiden Joko Widodo. Bapa, kami mohon kepadamu, berkati Bapak Jokowi, berikan kesehatan yang baik, berikan hikmat-Mu di dalam mengatur negara kami. Tuhan pimpin berkati. Kami juga berdoa untuk para pejabat-pejabat yang melayani pekerjaan-Mu. Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Bapa memberkati, berikan hikmat-Mu di dalam mengatur negara kami. Berikan persatuan yang baik supaya kami dapat bersukacita, dapat lepas dari COVID karena Engkau beri kami sukacita. Bapa, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kami telah mengikuti ibadah online. Kami dapat menyanyi bersama. Kami dapat menikmati berkat firman-Mu. Dan tibalah saatnya kami berdoa untuk teman-teman kami. Kami berdoa untuk Pak Bambang Suwito Tuhan, yang kakinya pengapuran. Kami berdoa untuk Bu Topo Sukendro Tuhan, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Brayat Minulyo. Kami berdoa untuk Ibu Suheni Tuhan, tolong jamah dan sembuhkan penyakit gulanya. Kami berdoa untuk Mas Irwan Tuhan, yang kakinya bengkak sehingga mengganggu aktivitas hariannya. Kami berdoa untuk Bapak Sugito dalam proses penyembuhannya. Kami berdoa untuk Ibu Sriono yang juga membutuhkan proses pemulihan. Kami berdoa untuk Oktavianus Hindrawijaya yang membutuhkan organ tubuh yang baru. 7 saudara kami
kami serahkan dalam tangan kemurahan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Ibu Karyanto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Mbah Darto, Omi, dan juga Feni. Tolong Tuhan, tumbuhkan iman percaya mereka. Karena Engkau telah melepas kesembuhan untuk mereka. Ajari mereka untuk menikmati kesembuhan ini. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah kami. Maka Tuhan, kami akan menikmati berkat-Mu. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau mengakhiri ibadah online ini, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.